Halo guys, jumpa lagi di Spek Edik sama gua. Kali ini gue mau review lengkap mengenai handphone yang jadi impian semua kaum milenial di tahun 2020 nih. Yes, handphone yang di tangan gue ini adalah handphone Apple iPhone 12. Keren kan? Ini handphone emang belum secara resmi launching di Indonesia. Jadi jangan tanya gue gimana gue bisa dapetinnya ya. Yang pasti gue bukan nyolong. Nah, ditonton ya reviewnya ya guys. Pasti berguna bagi kalian yang mau beli ini handphone. Kenapa? Karena kalian jadi tahu kelebihan dari handphone ini. Dan gue akan coba untuk review secara lengkap setiap feature yang ada di handphone ini. Oke? Nah, sekarang kita langsung buka aja ya produknya ya. Handphone Apple iPhone 12. Kita lihat ya, apa yang akan ada di dalamnya. Wih, warna biru guys. Satu unit handphone warna biru. Ya, cakep banget ya. Oke. Satu buah kabel charger. Ini untuk SIM ya, untuk buka SIM-nya. Oke ya, ternyata kita nggak dapat dia punya head chargernya ya. Jadi hanya dapat kabelnya ya, fast charging, kabel fast charging tentunya. Tapi kita nggak dapat dia punya head charger sama headsetnya. Headsetnya juga nggak dapet ya. Ini untuk harga yang 20 juta, tapi kita nggak dapet head charger dengan headsetnya sih, kok bisa ya. Tapi yaudah ya, kita fokus sama produknya ya, oke. Ini gue singkirin dulu. Ini handphonenya, iPhone 12, cakep banget ya. Pilihan warnanya sebenarnya ada 5 guys, tapi gue ambil yang warna biru. Nah, pilihan warna itu sebenarnya ada warna hitam, warna merah, warna putih, warna hijau, dan warna biru yang seperti yang ada di tangan gue. Oke, bahannya sendiri ini aluminium. Ya. Bahannya ini aluminium. Kalian bisa lihat. Ya, kameranya ada 2. Gue coba nyalakan. Di sini ada untuk mute-nya ya. Di sini ada mute-nya ya. Ini volume up, volume down. Ini kayaknya sepertinya tombol power. Oke, benar nyala. Ya. Belakangnya ini glossy. Jadi seharusnya bebas sidik jari ya. Karena setahu gue yang iPhone 12 Pro itu bahannya matte. Nah, kalau bahan matte, begitu kena sidik jari, langsung bertanda. Sedangkan untuk si iPhone 12 ini, karena bahannya glossy, dia lebih tidak meninggalkan sidik jari. Walaupun tetap ada dikit, tapi nggak separah si iPhone 12 Pro ya. Nah, sekarang kita bahas layarnya ya. Layarnya ini 6,1 inch. Oke, dengan resolusi 2532 dikali dengan 1170 si layar yang 6,1 ini dengan teknologi OLED. Tingkat kepadatannya adalah 460 ppi. Nah, apa sih 460 ppi? 460 ppi itu adalah tingkat kepadatan layar. Jadi sebenarnya semakin besar ppi itu semakin halus gambarnya. Dia udah 460. Nah, mata manusia itu nggak bisa melihat pixel jika ppi-nya sudah di atas 300. Jadi kalau masih di bawah 300, misalnya 200 ppi, kita masih bisa melihat dengan jelas pixelnya di layar ini. Tetapi karena ini sudah di atas 300 ppi, yaitu 460, maka layarnya itu semakin halus. Ya, contohnya adalah misalnya si 2532 resolusi dikali 1170, layarnya itu 15 in. Nah, tingkat ppi-nya udah pasti nggak 460, tapi makin kecil, misalnya 150. Karena itu tingkat ppi itu harus disesuaikan dengan si layarnya juga gitu. Jadi ini udah bagus 460 ppi. Nah, selain itu layarnya itu sambil menunggu dia lagi proses ya,
ada dilengkapi oleh Super Retina XDR display. Nah, Super Retina ini fungsinya apa sih? Fungsinya sebenarnya pada saat kalian menonton video ini, atau menonton video atau foto pada saat di iPhone 12 ini, nah, area gelap dan area putihnya itu akan kelihatan dengan jelas. Pada saat gelap dia akan gelap banget, pada saat putih akan putih murni. Nah, jadi setiap gambar yang ditampilkan atau video yang ditampilkan itu akan menghasilkan gambar yang realistis ya. Jadi, oh ini swap to open. Jadi layarnya itu gambarnya akan kelihatan asli lah, gitulah. Nah, lalu apa lagi? Selain itu layarnya ini nih ya. Ini ada diproteksi oleh ceramic shield ya. Masukin dulu. Ceramic shield ya. Nah, berdasarkan dari yang gua cari tahu, ceramic shield itu merupakan teknologi kaca yang menambahkan lapisan kristal nano seramik di bagian paling luarnya. Oke, jadi Apple mengklaim dengan teknologi tersebut, layar iPhone 12 ini memiliki ketahanan 4 kali lipat dibanding dengan generasi yang sebelumnya. Nah, ini dibuktikan dengan salah satu perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi elektronik Allstate Protection Plan itu melakukan uji coba drop test ke iPhone ini nih, guys. Apa sih drop test itu? Kalau kalian yang bagi yang belum tahu, drop test itu adalah sebuah uji coba untuk dengan menjatuhkan perangkat dalam beberapa posisi yang berbeda, di mana si Allstate Protection Plan itu, yaitu sebuah perusahaan insurance, itu mempunyai metode drop test ya. Jadi dia akan menjatuhkan handphone itu dari berbagai macam sudut dengan ketinggian 6 kaki atau sekitar 1,8 meter ya. Jadi si handphone itu, si iPhone 12 ini dijatuhin dengan ketinggian 1,8 meter dari berbagai sudut. Misalnya begini, layar di bawah, layar di atas, di samping. Nah, pada saat dia melakukan uji coba si iPhone 12 ini, ternyata pada saat dia pertama dijatuhkan layarnya di bawah dari 1,8 meter. Begitu jatuh ke bawah 1,8 meter, ternyata kacanya tidak pecah sama sekali, guys. Itu keren banget. Jadi menurut dia kacanya nggak pecah, tapi hanya lecet di kiri kanannya ada. Lalu percobaan kedua, dia jatuhkan dari posisi si layar di atas. Jatuhin 1,8 meter. Bagian belakang sini juga tidak pecah. Dia hanya lecet di bagian kiri dan kanan, lecet sedikit. Nah, itu membuktikan bahwa ceramic protection yang ada di ceramic shield maksud gua yang ada di iPhone 12 ini terbukti memang 4 kali lebih kuat. Karena dari generasi-generasi sebelumnya, jujur bahwa iPhone itu juga cukup ringkih pada saat jatuh dari ketinggian nggak usah 1,8, 1 meter juga gua rasa kacanya udah pasti retak di sini. Karena gua juga pernah punya iPhone pada saat jatuh dari ketinggian 1 meter, ini sebelah sini udah langsung muncul garis gitu loh. Nah, untuk si iPhone ini berarti memang dia punya ceramic shield, itu terbukti menurut perusahaan asuransi si protection plan itu. Ya, tapi gue belum pernah nyoba dan gue juga nggak mau nyoba. Buat apa sih coba jatuh itu kan sebenarnya suatu kondisi yang tidak kita inginkan. Tapi dengan adanya ceramic shield ini, kita jadi punya keyakinan bahwa walaupun ini jatuh, ya paling nggak mungkin pecah ya. Itu akan membuat kita merasa bahwa lebih secure lah pada saat menggunakan handphone ini ya. Walaupun memang nih handphone ya dengan ukuran segini, gripnya tuh mantep banget dan gak licin sih menurut gua tanpa di cover ya. Ini pas banget di tangan, enak banget di tangan dan gerakannya pun oke. Oke, lanjut lagi. Berat dari si handphone ini 160 gram, kayaknya tadi gua udah jelasin. Dan untuk softwarenya sendiri, iPhone ini dilengkapi chipset A14 Bionic. Nah, itu udah di-upgrade berarti dari generasi sebelumnya yang menggunakan A13. Chipset Apple A14 Bionic ini diklaim sebagai chipset tercanggih Apple yang dibuat dengan menggunakan proses fabrikasi 5 nanometer dengan 100,8 miliar transistor.
Nah, nggak hanya itu juga ya, kinerja dari otak iPhone 12 ini juga diklaim lebih tinggi hingga 40% dibanding generasi terdahulunya, yaitu si A13 Bionic. Jadi ini maksudnya itu lebih cepat ya, untuk segala macam proses itu si iPhone 12 ini akan lebih cepat lagi gitu loh. Jadi kalian enak nih untuk proses mau edit video di sini, bikin video, apapun juga akan lebih enak dengan si chipset A14 Bionic. Gue lanjut ke storage-nya, bahwa di sini untuk bagi kalian yang ingin membeli iPhone ini ada 3 pilihan storage, yaitu 64GB, 128GB, dan 256GB. Nah, tergantung kalian butuh yang mana ya. Tapi tentu saja setiap giga pilihan kalian itu, misalnya kalian mau milih yang 256GB, itu harganya pasti akan lebih mahal, karena ini sendiri yang gue beli ini adalah 128GB aja, karena menurut gue dengan 128GB itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan gue sehari-hari. Ya, lanjut di RAM-nya. RAM-nya ini adalah RAM-nya 4GB, beda dengan si iPhone 12 Pro yang 6GB. Nah, si iPhone 12 ini masih 4GB, dan menurut gue 4GB itu udah lebih dari cukup juga. Kenapa? 4GB itu untuk kalian melakukan proses apapun juga, itu udah cepat. Proses yang paling berat dari sebuah handphone adalah pada saat kalian misalnya membuat video 4K, lalu kalian mengeditnya menggunakan aplikasi editing video, lalu kalian rendering. Nah, menurut gua ini sih gua udah cek ya, bahwa untuk proses itu pun ini udah cepat dan tidak mengalami gangguan sama sekali. Jadi 4GB udah lebih dari cukup. Nah, iOS-nya sendiri itu udah iOS 14. Fitur barunya ini sangat membantu kita mendapatkan apa yang kita butuhkan ya, bahwa aplikasi yang iOS 14 ini katanya udah jauh lebih cerdas, jauh lebih personal, dan jauh lebih private. Nanti kalian bisa lihat sendirilah aplikasi-aplikasinya ya, karena kalau gue terangin nanti akan lebih panjang lagi videonya. Gue rasa itu nanti kalian oprek-oprek sendiri aja pada saat kalian beli. Tapi menurut gue iOS 14 itu udah jauh lebih bagus dibanding iOS 13 yang generasi sebelumnya. Lalu ada juga water and dust resistant atau IP68. Teknologi ini menurut gue keren banget ya, karena kita kan kalau pakai handphone itu suka kadang-kadang nggak sengaja kesiram air, kejatuhan air minum, kejatuhan masuk ke dalam kolam, masuk kena air lah, keciprat. Intinya water resistant ini diklaim bisa selama 6 menit, selama bisa jatuh di kedalaman air 6 meter selama 30 menit, tapi tidak akan merusak komponen dalamnya sama sekali. Bayangin ya, kedalaman 6 meter selama 30 menit tapi nggak rusak, apalagi cuman yang namanya kejatuhan es teh manis. Paling yang ada handphone kalian lengket doang, tapi nggak bakal rusak. Jadi itu membuat kalian lebih aman lagi, guys. Jadi itu masalah yang namanya kalian di jalanan tiba-tiba kehujanan, kalian kejatuhan air, tiba-tiba lagi moto ikan di kolam ikan kalian, jatuh ke dalam kolam, kalian ambil, kalian udah nggak usah khawatir, karena itu udah nggak bakalan rusak sama sekali dengan water resistant IP68. Itu udah keren banget. Itu yang selama ini dikhawatirkan oleh pengguna smartphone yang ingin menggunakan handphonenya untuk keperluan pribadi, misalnya ngambil video, ngambil foto, misalnya dia lagi iseng untuk ambil koleksi ikan pribadinya terus kecemplung atau apapun juga. Nah, itu udah aman banget lah ya. Lanjut ke ini iPhone-nya ini udah dual SIM ya, dual SIM nano dan eSIM. Oke, nanti kalian cek sendiri. Lalu kamera belakangnya ini 12 megapiksel dengan wide angle, aperture-nya itu 1,6, oke. Lalu ada juga optical image stabilization, itu sih sama lah ya dengan handphone smartphone lain lah ya. True Tone, lalu bisa videonya bisa 4K, itu keren banget, videonya bisa 4K ya. Jadi kalian dengan refresh rate-nya itu di 60 fps, jadi kalian tuh udah bikin videonya tuh terasa udah real banget dah, gambarnya udah bagus banget dengan 4K. Oke, kamera belakang keduanya itu sama 12 megapiksel juga, tapi bisa ultra wide. Nah, ultra wide itu jadi gambar yang kalian hasilkan itu akan menghasilkan foto dengan jarak yang lebih luas ya, dan gambarnya juga lebih tajam. Jadi pada saat kalian mengambil gambar, itu biasanya sih kalian bisa ngambil gambar pemandangan, laut, pantai, gunung. Nah, dengan teknologi si ultra wide ini, gambarnya akan lebih luas, lebih tajam juga gambarnya guys. Jadi dengan iPhone 12 ini, dengan kameranya 12 megapiksel ini, kalian tuh untuk bagi kalian yang suka fotografi tuh udah lebih dari cukup, gak usah membawa kamera DSLR ya. Jadinya kalian dengan kamera ini pun udah cukup gitu loh. Jadi nggak repot, satu handphone udah bisa memenuhi semua kebutuhan kita ya.
Lanjut lagi di apalagi ya, oke, koneksinya sendiri itu udah 5G ya sebenarnya, tapi kalian tahu kan di Indonesia untuk area-area yang cover 5G itu belum banyak, jadi menurut gua koneksi 5G itu masih belum terlalu terpakai ya di Indonesia ya, kecuali di luar negeri mungkin udah kepakai banget, tapi kalau di Indonesia nggak terlalu terpakai, masih biasa aja lah ya di koneksi 5G ya di Indonesia. Tapi at least dengan adanya si 5G ini, jika suatu hari nanti koneksi 5G itu udah tersebar merata di seluruh Indonesia, kan kita juga bisa menikmati tanpa perlu mengganti device. Itu kelebihannya, benar gak? Mantap kan jadinya kan. Lalu apalagi, oh ya ada lagi dengan WiFi biasa lah ya, Bluetooth ya, Bluetooth udah 5.0. Nah, Bluetooth 5.0 itu ini menurut gue teknologi terbaru yang dari generasi sebelumnya 4.0 ini udah lebih bagus lagi ya, secara transfer data lebih cepat ya dan stabil. Jangkauannya juga 4 kali lebih cepat. Kecepatannya sih diklaim 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4.0 ya. Kapasitas penyebarannya beberapa 8 kali lebih besar dibandingkan dengan Bluetooth 4.0. Jadi selain dia lebih cepat transfer data, jangkauannya juga lebih jauh, penyebarannya juga lebih besar, 8 kali lebih besar. Menurut gue 5 dari 4.0 ke 5.0 itu perbedaannya sangat signifikan dan sangat menguntungkan bagi pengguna iPhone 12. Jadi kalian tuh kasarnya nggak usah lagi mengupgrade handphone kalian untuk jangka waktu yang lama, karena teknologinya sendiri ini udah teknologi yang future banget gitu loh. Jadi udah beberapa step ke depan. Nah, sedangkan baterainya sendiri itu 2815 mAh. Built-in baterai ini udah fast charging. Bisa juga wireless charging. Jadi kalau kalian ada ini bisa juga wireless charging, tinggal ditempel. Lalu dengan fast charging dia ketahanannya adalah 17 jam dengan pemakaian biasa ya. Misalnya cuma mainin softmap, nonton YouTube, nonton video, ya beda ya kalau kalian udah mulai melakukan yang namanya video editing ya segala macam, itu akan makan baterai lebih cepat. Tapi kalau penggunanya kalian biasa, kalian pakai dari pagi sampai malam, itu sih nggak pasti, cuman hanya dengan sekali charging aja udah beres. Kalian nggak perlu takut dengan namanya kehabisan baterai di tengah jalan, asal pemakaian kalian biasa ya, jangan dengan pemakaian yang tambah berat lah, main gamenya full day ya nggak mungkin kuat juga, pasti tetap dibutuhkan charging sampai 2 kali. Tapi nggak usah takut sih, ini udah fast charging. Kalau fast charging mah cepet banget, fast charging rasa sejaman juga udah kelar. Mungkin bisa jadi nggak nyampe ya, belum gue coba sih ya. Nah, itu aja ya paling yang bisa gue review dari iPhone 12 ini ya. Tapi secara overall ini sih iPhone keren banget menurut gue. Tampilannya ya, lihat ya, bentuknya kotak. Terus dia punya sampingnya, bahannya sih yang menurut gue tuh keren banget. Bahannya bagus banget, dipegang di tangan tuh, di gripnya enak banget ya untuk si ukuran 6,1. Sebagai informasi bahwa iPhone ada keluarin iPhone 12 mini ya, ukurannya 5,4 inch ya, lebih kecil ya. Tapi ini sih udah bagus banget ya. Jadi menurut gue walaupun harganya 20 juta, bagi kalian yang memang menginginkan spek yang bagus untuk pemakaian jangka panjang, iPhone 12 bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian ya guys ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar ya guys. Dan bantu juga gue dengan men-share, juga men-subscribe channel gue, supaya gue bisa lebih semangat lagi di dalam membuat video-video review untuk produk apapun juga. Oke, jika kalian ada permintaan, boleh kalian taruh di kolom komentar. Jika bisa gue penuhi, jika tidak bisa gue minta maaf. Oke, itu aja guys ya. Thank you banget guys buat yang sudah menonton.